Oke, setelah sekian lama Chatstack Bali nggak ada ngebahas gadget, kali ini kita akan ngebahas ini dia. Agak telat, hampir setahun dari rilis. Ini dia Galaxy S25 Ultra. Kenapa hampir setahun baru beli ini? Sebenarnya nggak ada kepingin untuk nge-review ini, cuman karena HP adik rusak. Dan ini apa namanya, dealsnya lagi bagus banget, jadi ya akhirnya ngambil yang ini. Untuk yang ini dia yang varian mana dia? Nah ini dia. Ini varian nih 12 512 GB. Made in Vietnam. Dan ini yang warna hitam seperti yang terlihat di sini. Nggak tahu ya, kayaknya kelihatan dari sini deh. Kayaknya yang warna hitam gitu. Oke. Untuk harganya itu di New Zealand. Nah, di sini aku ngeliatnya di aplikasi Spark ya. Dia ada promo-promo gitu. Nah, di sini kayak Fold 7 dia ada bonus Watch 8 Classic. Lalu ada juga, nah ini di S25 Ultra diskonnya $1.000 atau 10 jutaan lah kurang lebih. 9 sampai 10 jutaan. Dan di sini kita cek untuk harga yang 512 itu dia kalau pay upfront harganya 2.600. Tapi kalau kita cicil misalnya setahun, nah ini promo cuma berlaku untuk cicilan ya. Itu jadinya 100, nah ini dia. Tada 1.649. Lumayan lah untuk yang harga yang 512 itu beda tipis sama yang 256 gitu. Dan juga ini, kalau kita nambah insurance dia bakal ada draw gitu. Jadi kita akan masuk ke undian untuk menangin account kredit sebesar $1.000. Account kredit ini bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk bayar cicilannya kah, paket data kah, atau beli device apalah itu kayak gadget yang lainnya gitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung cek detail dari si boxnya dulu seperti biasa. Bagian depan hanya ada gambar dari HP-nya, siluet HP dengan logo Galaxy S25 Ultra. Bagian bawah sini dia ada kayak serial number gitu. Di sampingnya ada tulisan Galaxy S25 Ultra. Di sininya nggak ada apa-apa. Di sini logo Samsung dan ya, dan serta ini kayak stiker-stikeran gitu. Dan ini stiker pillnya, kayak green pillnya si iPhone. Kayak semua Samsung udah kayak gini sekarang ya. Jadi kita coba dulu cara unboxing dengan yang rapi gitu, biar nggak robeknya gede banget. Oke, kita coba dulu. Oke, harus buka dua-duanya deh. Bisa nggak ya? Tambah satu aja, habis itu kita rapikan. Sebentar, kita pause dulu. Jadi, biar lebih rapi, kita coba cutter sedikit. Kita pakai bantuan cutter untuk membukanya. Biar lebih rapi, biar ada bukaan. Kalau nggak bisa ya udah kita buka barbar aja kalau nggak bisa. Ini karena adik yang punya jadi nggak berani barbar banget. Ya, susah banget ini. Buka lagi satu. Ayo. Sebentar, ini dia. Sep, robek. Dan masih di konsep video yang sederhana gini ya. Jadi kayak ya udahlah, robek barbar aja lah. Jadi kayak adik udah pasrah aja dah. Oh, udah gitu aja. Oke, ya. Oke, udah agak rapi kan, nggak ngelepas. Ups, kegoyang, senggol kameranya. Dan bukanya seperti ini. Satu, taruh ini, lipat dulu. 2, 3. Oh, hampir jatuh HP-nya. Nah, ini dia isi dalemannya. Oke, di sini ada S25 itu sendiri. Kita tarik. Oh, ringan ya. Dan di sini nggak ada apa-apa ya, cuman untuk megang si HP-nya. Dan di bagian sini ada kayak box-box gitu, seharusnya paper surat-surat dan kabel data ada di sini. Oke, kita buka. Di mana bukanya? Dari bawah sini. Sep. Kok nggak ada SIM card ya? Biasanya kayak nongol gitu, mungkin model baru. Oke, kita kok SIM card ejector, SIM ejector. Sini. Nah, ini ada content device ya, kayak cara penggunaan gitu, panduan penggunaan. Lalu ini apa sih ini? Kita coba dulu. Sep, ya. Ini doang ya. S23 tuh ada gini nggak sih? Ada gantian stylusnya? Nggak ada ya kayaknya. Adikku nggak tahu. Setauku ya S23 udah, dari S23 nggak ada kayaknya. Kayak gantian ujung si S Pen-nya. Jadi di sini ada
SIM ejector. Lalu di dalamnya lagi ini dia kabel data Type C to Type C. Dan ya, nggak ada lagi nggak ada yang lainnya. Cuman bentuk gitu doang. Oke, karena adikku udah punya kabel datanya, kita masukkan aja si kabel datanya. Ya. Oh ini mantap ya. Nah, baru bisa masuk. Nah, begini deh, aku nggak biar rapi. Ya, dia udah lurus. Lalu kita masukin papernya, surat-suratnya, dan kita geser aja nih. Kita masukin lagi, kita rapikan supaya kelihatan kayak baru gitu loh. Apa ya? Maksudnya packagingnya. Biar nanti kalau misalnya mau dijual, pembeli itu kayak puas gitu ngerasain unboxingnya. Ya, sudah rapi. Oke, kita geser dulu HP-nya. Sudah rapi, sudah. Maksudnya geser dulu boxnya, dan cara lipatnya kayak gini, lalu masuk. Kita geser dulu, dan sorry, ini harusnya masih dibuka, deng, bukan ditutup, untuk ngeluarin sininya. Ya nantian aja lah. Ini kita lanjut ke HP-nya. Ini dia. Nah, seperti ini bentuknya. Alasan kenapa nggak suka langsung aja ya, karena di sini dia udah nggak ada edge sama sekali. Kalau di S24 itu dia S24 Ultra dia memang flat, cuman dia kayak ada ngelengkung gitu di sampingnya tuh, kayak ada lebihan bezel hitam. Nah, kalau S23 Ultra dia masih ngelengkung. Ini aku pakai contoh HP adikku ya. Ini kayak ini nih, aku kayak Ultra tuh harusnya kayak gini, ada edge-nya gitu loh, walaupun edge-nya dikit gitu ya. Jadi ya S23 Ultra udah yang paling perfect lah menurutku, menurut opini pribadiku. Tapi yang S24 ya masih bisa ditoleransi. Cuman S25 kayak aduh ngeflat banget anjir, kayak rasanya downgrade nggak sih dari, kalau menurutku ya kayak downgrade gitu, karena dia layar lengkung kan kayak ada estetika tersendiri gitu loh, kayak kesan wah tersendiri gitu. Walaupun ya kalau layar rusak layar pertama ya pasti layar lebih rentan rusak karena layar sampai ke samping. Habis itu kalau rusak biaya spare partnya pasti bakal lebih mahal daripada layar flat gini gitu. Dan ya bezelnya ini berdasarkan spesifikasi dia sudah titanium, udah ala-ala iPhone berapa ya start titanium ya, 15 Pro 16 gitulah. Lalu juga ini yang varian 12 RAM 12GB, memori internal 512GB. Layarnya ukurannya 6,9 inci, resolusinya 2K. Baterainya 5000 mAh, dan ini support fast charging up to 45 watt kalau nggak salah. Dan untuk prosesor sudah Snapdragon 8 Elite gitu. Lalu untuk kamera utamanya dia yang 200 megapiksel gitu. Nah di sini untuk layar dan backdoornya dia sudah Victus, kayaknya belakangnya Victus 2, depannya itu dia Gorilla Armor 2 gitu. Lalu untuk tipe layarnya dia LTPO AMOLED ya, dan ini sudah 120 Hz kalau nggak salah ya, dan support HDR10+. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung aja buka si stiker hitamnya. 1, 2. Jadi kamu buka? Oke, adikku bilang nggak usah, jadi aku aja langsung. 1, 2, 3. Wah, ayo. Bunyi lo kayak ceplak gitu, anjay. Oke, kita langsung aja hidupin si HP-nya. Ini ya, perlu tombol power nggak ya? Perlu tombol volume nggak ya? Nggak mau hidup. Coba kita tombol power. Hidup. Oke, sambil kita tunggu. Di sini dia untuk tombol-tombolnya ada tombol volume up and down, tombol power yang udah flat gini, lalu ada garis antena di sampingnya. Di samping sini, di bawah sini ada garis antena 2, ada S Pen, SIM ejector dan mikrofon serta speaker.
Dan kita lihat dulu S Pen seperti apa, kita keluarkan dulu. Oh, putih tulang gini ya, S Pen untuk yang S25 warna hitam. Nah, putih tulang gini. Kukira hitam dia. Oke, unik juga sih, unik juga. Dan ini sayangnya dia downgrade karena sudah nggak ada Bluetooth gitu. Bluetooth apa, low power Bluetooth gitu ya. Ya, itulah. Sedangkan S24 masih ada kalau nggak salah. Lalu sampai sini nggak ada, oh ya, ada garis antena 1, bagian atas dia ada mikrofon dan garis antena lagi. Dan ya, that's it. Oke, welcome. Anjay, tampilannya kok kayak setting up Samsung lama ya. Kita start dulu. Oke. Just agree to all aja lah. Ini apa nih? Sebentar baca dulu. Ah ya, itu aja lah biar sekalian support ini. Agree. Ya setup manually aja dulu karena nanti adikku yang nyetup sendiri untuk HP ini. Dan wifi ya, kita connect ke wifi dulu. Mana ada wifi nya? Ini dia. Sebentar. Preparing for mobile connection. Jadi gitulah. Dipegang ringan juga ya dibandingin S23 Ultra tadi. Ya, lebih ringan ini. Cuman itu dah sayangnya nggak edge lagi layarnya. Oke, kita setup later. Habis itu apalagi getting your phone ready. Ya paling kita untuk testingnya paling testing ringan aja kayak video, maksudnya volume speaker seperti apa gitu, kualitas speakernya. Oke, dan copy. Nanti akan ada bahasan lebih mendalamnya. Ditunggu aja ya. Kayak full reviewnya gitu dari hasil kamera dan performa main game dan lain-lain gitu. Tapi ya mungkin nggak akan dalam waktu dekat karena aku juga lebih padat lagi untuk schedule-nya. Karena ada sekolah juga lagi, sertifikasi sih. Oke. Nah ini karena dia tonjolan kameranya gede, jadi kayak nggak stabil gitu ya. Gitu. Kita setup lihat, habis itu skip. Kita skip semua. Skip. Taruh apa nih? Ya skip aja lah, nanti aja setting lagi. Kita pakai light mode, dark mode. Next, anjay. Kayaknya lebih enak gini deh, dipegang langsung deh, kayak ngilu gitu. Oh ya, ini untuk frame kameranya udah kayak Fold 6 ya. Nah, cuman ini udah pakai pelindung kamera, anti gores kamera, nggak kelihatan banget sih. Kayak mirip banget. Cuman jelas ini kameranya lebih baik pada yang ini, Fold 6 nih. Nah, setelah 1 tahun pemakaian, banyak ada tanda-tanda perang di sini, di case-nya. Sudah jatuh berkali-kali. Nih lagi. Nanti mungkin akan ada bukan full review sih, kayak review setelah 1 tahun pemakaian untuk si Fold 6. Oke, kita see what's new, kita cek apa aja yang baru. Ya gitulah, kayak keterangan-keterangan gini, ya banyak dah. Lalu kita ke home. Nah seperti ini tampilan awalnya dari dari si S25 Ultra. Oke juga. Coba kita tes dengar lagu. Spotify harus login dulu nggak ya? Ya harus login dulu. Jadi kita buka aja browser Google. Mungkin bisa langsung dari YouTube ya, aplikasi YouTube-nya kita cek dulu. Lagu apa ya? Free copyright music. Jadi ini. Seperti ini. Enak juga sih kualitas speakernya. Kepencet.
Sebentar. Mana nggak sini itu cuman kita pencet. Kita set seperti ini. Oh, speakernya di sini ya, speaker atasnya. Oke, kita tutup. Oh, di sela-sela lagi nih speaker. Ah, ini kelihatan, kalau kelihatan nih. Kayak ada nyatu sama earpiece ya speakernya. Audionya lumayan sih. Lumayan keras ya. Nah, gitulah. Oh, ini karena updating langsung ya. Langsung updating dong. Udah deh, paling segitu aja untuk tesnya. Untuk tes ya like first impression dan tes singkat, cuman tes audio doang sih sebenarnya. Oke. Jadi ya, terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf kalau masih ada banyak kekurangan dan hal lainnya. Dibilang worth it apa enggak, worth it aja sih kalau misalnya harganya udah kayak sekarang ini. Kalau yang masih kayak baru rilis tuh kayak rasanya aduh, kayak nggak dulu deh, karena downgrade-nya di ini. Kalau menurutku ya itu termasuk downgrade, kayak edge-nya dihilangin. Masih mending kayak S24 Ultra, masih ada ngasih lengkung sedikit di pinggirannya. Tapi ya inilah. Lalu juga ini, si S Pen-nya udah nggak ada Bluetooth-nya lagi, nggak kayak S23 Ultra. Sudah nggak ada low power Bluetooth lagi. Ya gitulah. Jadi ya, walaupun mungkin jarang dipakai ya, cuman kan dengan adanya fitur itu kayak nambah kesan wah gitu loh dari HP ini. Jadi ya, no comment lah untuk hal yang seperti itu. Oh ya, S Pen kayak enak juga ya. Aku jarang pakai S Pen bukan jarang, malah nggak pernah lagi minjem S Pen adikku yang di S23 Ultranya. So kalau di S Pen-nya si Fold itu kayak gimana bilangnya? Kayak gimana gitu? Kayak gini deh. Kayak nggak lembut gitu ujungannya. Kurang jelas dia. Nah, ini seperti ini. Kayak nggak selembut ini, nggak selembut si S25 Ultra. Bukan lembut sih, kayak ada tajam tapi ada kayak teksturnya gimana gitu. Ini kan tajam gitu, kalau ini kan dia kayak tumpul gitu. Itu sih paling. Oke. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like ke channel ini, dan bagikan video ini ke teman kalian yang mungkin ingin beli S25 Ultra di New Zealand. Ya itulah. Dan pengen tahu promonya kayak gimana, ya bisalah direkomendasiin video ini. Itu aja sih paling. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Semoga harimu menyenangkan.